Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast Himasakta. TunePocket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast Himasakta. Maju Himasakta. Maju Himasakta. Oke, di sini saya berkesempatan untuk menjadi moderator. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri nih. Nama saya Yuliani Permata Sakti dari anggota divisi Media Center. Bersama narasumber saya yang kece badai ini. Kepada narasumber kita persilahkan untuk memperkenalkan diri ya. Oke, izin memperkenalkan diri. Saya Yazid Muhammad Rizky Harifur Halim. Alhamdulillah dalam kesempatan sore hari yang alhamdulillah cerah ini saya sebagai narasumber. Nah, di Kabinet Harana Mahitala Himasakta 2023 ini alhamdulillah saya diamanahkan sebagai Kadil Kerohanian nih Kak. Waduh, keren banget nih ya Kak Yazid. Semoga amanah ya dalam kedepannya dalam mengemban amanah nih. Oke, siap-siap. Amin. Dalam bincang-bincang sore ini kita akan membahas apa nih Kak? Malam Lailatul Qadar kan? Bagaimana cara kita menentukan malam Lailatul Qadar? Oke, jadi berdasarkan riwayat yang udah disabdakan oleh Rasulullah SAW, gitu kan, bahwasanya ada nih riwayat mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada hadir gitu kan. Kita udah diberi informasi pada Rasulullah SAW bahwasanya itu ada pada malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Misalnya ini malam ganjil ya, malam ganjil 10 hari di bulan Ramadan. Nah itu tuh ada malam 21, kemudian malam 23, kemudian ada malam 25, 27 dan 29 gitu Kak. Nah ini juga belum pasti nih, kita belum diberi informasi tepat mengenai kapan nih benar-benar, kan malam Lailatul Qadar kan hanya satu kali ya. Jadi kenapa hanya diberitahu perkiraan selama jangka waktu tersebut? Karena ada hikmahnya juga nih, bahwasanya Allah memberikan informasi ini supaya kita tuh beribadah bukan semata-mata karena amalnya. Kita beribadah semata-mata karena Allah, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi ingat ya teman-teman, kalau misalnya malam Lailatul Qadar tadi bisa terjadi di malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Tanggal 21, tanggal 3, 25, 27 maupun 29. Iya. Jadi teman-teman semangat ya mengejar malam Lailatul Qadar. Iya, yang bentar lagi nih Kak ya. Bentar lagi. Oke. Apa itu malam Lailatul Qadar gitu? Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surat Al-Qadar ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwasanya sesungguhnya telah diturunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Nah, pada malam kemuliaan ini disebut juga dengan Lailatul Qadar ya, teman-teman. Jadi kenapa disebut malam kemuliaan gitu kan? Kenapa gitu ya? Bahwasanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam kemuliaan ini ibadah muslimin, muslimat seluruh dunia akan pahalanya itu kan kayak setara seperti kita mengerjakan ibadah selama 1000 tahun gitu, atau sekitar 83 tahun 4 bulan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita insya Allah dapat malam Lailatul Qadar, manfaatnya itu akan setara dengan pahala 83 tahun. Iya. 4 bulan. Iya. Dan belum tentu umur kita bakal nyampe. Iya, jadi benar-benar manfaatnya gitu kan, dan fadilahnya itu benar-benar luar biasa banget deh Kak. Gitu. Apa sih perbedaan antara malam pada bulan Ramadan yang biasanya dan malam Lailatul Qadar gitu? Iya. Tentunya dalam perbedaan itu sangat signifikan sekali Kak. Jadi di malam kemuliaan itu benar-benar rasanya tuh mulia gitu. Apabila nih ya seorang ahli ma'rifat itu akan merasakan, benar-benar merasakan ya kedamaian di mana seluruh malaikat itu turun ke bumi nih Kak pada saat itu. Jadi benar-benar pada saat malam itu tuh suasana di bumi benar-benar damai, tenang gitu kan.
kita bisa menjalankan ibadah-ibadah itu dengan tenang gitu kan ya Kak ya, tanpa rasa cemas gitu. Ini pada malam itu benar-benar sujuk banget gitu kan. Gitu. Itu bisa jadi salah satu tanda atau Iya, juga bisa jadi salah satu tanda. Tapi balik lagi, kita apa ya, harus meningkatkan ibadah kita pada 10 malam hari, 10 10 10 hari terakhir di malam bulan Ramadan itu gitu. tapi jangan sampai melewatkan amalan-amalan pada Iya, hari genapnya juga. iya. Mentang-mentang ya aku mau dapat malam Lailatul Ah, ah, aja nih, nggak mau ibadah di hari-hari dari genap gitu. dari yang genap gitu. Iya. Iya, ini makanya dirahasiakan karena itulah supaya niat kita tuh hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu Gitu. baik ya. Iya, gitu, Kak. Lanjut nih. Bagaimana cara kita meningkatkan motivasi kita yang kadang naik turun gitu Nah, dalam mencari keridhaan Allah. oke. Bagaimana cara kayak kita mencari motivasi gitu ya, inspirasi gitu kan supaya kita benar-benar selalu istiqomah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan khususnya di malam Lailatul Qadar ini. Tentunya kita bisa mengkaji gitu kan tentang fadilah-fadilahnya karena secara tidak langsung ya apabila kita mengetahui fadilahnya kita untuk tergerak untuk melakukan ibadah tersebut. Tapi tentunya dalam melaksanakan ibadah tersebut alangkah lebih baiknya kita diniatkan hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala gitu Kak. Jadi banyak banget nih hal-hal yang bisa memotivasi kita gitu kan untuk terus semangat melakukan ibadah dalam kebaikan. Sebenarnya kalau misalnya kita nih sedang berhalangan untuk melakukan ibadah gitu, Oke, apabila kita berhalangan, ada amalan-amalan alternatif gitu yang bisa dilakukan supaya kita nggak kelewatan nih manfaatnya dari malam. oke. Jadi banyak banget nih amalan-amalan yang bisa dilakukan apabila kita sedang berhalangan itu misalnya pada kaum hawa gitu kan ya. Yang pertama kita bisa mendengarkan murotal, tadarus Al-Quran gitu kan, kita bisa mendengarkan gitu ya murotal. Kemudian kita bisa senantiasa untuk menghidupkan zikir kita, sholawat kita, kemudian juga beriktikaf di rumah gitu kan. Kita tidak perlu harus sholat sunnah atau apa itu kan memang nggak bisa ya. Jadi kita berdiam diri mengharapkan ibadah, mengharapkan berkah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengharapkan ampunan dengan beristighfar selalu gitu kan. Jadi diharapkannya setelah bulan Ramadan ini kita tetap beristiqomah dalam melakukan kebaikan Iya. dan ibadah-ibadah lainnya ya. Ya, itu diharapkan dengan berjalannya waktu nih selama sebulan gitu kan kita dilatih untuk selalu beribadah gitu kan. Kita harus benar-benar mengistiqomahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah dengan istiqomahnya kita nih udah beribadah terus menerus gitu kan tepat waktu insya Allah ya. Nah, itu di pasca setelah Ramadan gitu kan. Alhamdulillah kita bisa selalu tetap menjaga ibadah kita gitu. Banyak nih materi-materi yang telah disampaikan oleh Bang Yadi Iya. seperti ciri-ciri, apa itu malam Lailatul Qadar, apa saja sih kemuliaan, itu apa saja amalan-amalan. Semoga apa yang telah kita pelajari sebelumnya bisa menjadi manfaat dan petunjuk bagi kita ke depannya untuk meraih malam-malam Lailatul Qadar. Iya. Ya tentunya. Nah, bakal kita dapetin ya. Ya alhamdulillah kalau kita optimis gitu ya kayak. Ya, Amin. amin. Ya Rabbal Alamin. Kayaknya udah semeliwir angin ini udah membisikkan gitu. Misikan untuk istirahat gitu ya Kak ya. Oke. Oke, kita cukupkan dulu bincang-bincang sore hari. Terima kasih kepada semua audien yang telah mendengar sampai detik ini. Iya. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih banget ya teman-teman ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.